Sebelum aku buka berapa sih gaji aku di Australia, aku mau menjelaskan dulu tentang sistem gaji di Australia. Nah, pekerjaan aku itu 1 jamnya itu bisa 26. Di Australia juga ada sistemnya shift. Kalau kalian misalnya shift malam, itu harganya lebih tinggi. Di next video, kalian bakal tahu berapa gaji yang sebenarnya dalam perhitungan matematika yang ada di Australia bersama teman aku, Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku menemukan dua manusia ini, miliardernya Canberra. Coba perkenalkan di sini ngapain? Coba kenalan dari yang biru dulu. Halo, nama saya Felix. Saya asal dari Indonesia. Iya. Saya di Canberra pakai visa working holiday. Terus udah berapa lama di Canberra? Di Canberra sudah 4 bulan. 4 bulan. Terus yang di sampingnya yang pakai jaket hijau siapa mas namanya mas? Saya Ivan. Saya kebetulan berangkat bareng Felix, jadi visa saya sama WHV. Oke. Jadi pertama kali kalian WHV langsung ke Canberra atau gimana? Ya, ini kota pertama kami Oke. di Canberra. Jadi ya kita mau mencoba lah jadi anak-anak ibu kota. Anak ibu kota. Emang kalau selain Canberra anak-anak desa ya teman-teman. Iya. Jadi apa sih WHV itu dan perbedaan dengan visa lain itu apa? Syarat-syaratnya apa? Terus kalian kok bisa dapet, gimana ceritanya? Terus sebagai apa gitu, mungkin dimulai dari siapa dulu nih buat syarat-syarat mendapatkan visa WHV. Ini aja ya, yang penting-penting aja masalah umur. Yang gua ingat nih ya, umur nggak boleh di atas 30 tahun. Kalau misalnya aku tahun ini 30 tahun, aku masih bisa apa enggak? Masih bisa selama kamu belum berubah jadi 31 tahun, belum pulang tahun di tahun itu. Aku belum pulang tahun di tahun itu. Oh gitu. Oke. Terus ada lagi yang misalnya persyaratan yang signifikan yang benar-benar kalian harus patuhi? Minimal pendidikan. Minimal pendidikan, oke. Pendidikannya itu minimal lulus D3, diploma 3, Oke. atau lagi kuliah di S1 sudah menjalani 4 semester, 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalnya aku D1 nggak bisa. Nggak bisa, Kalau misalnya aku kuliah tapi drop out tahun ke nggak bisa, drop out Nggak nggak bisa. nggak bisa. Kok nggak bisa kenapa? Status Anda kan berarti bukan mahasiswa. Oh gitu, berarti aku kalau bukan mahasiswa tidak boleh. Oke, jadi teman-teman kalau kalian bukan mahasiswa, kalian tidak boleh apply visa ini, gitu ya. Terus ada lagi nggak? IELTS, terus saldo. Ya, IELTS kan belum Ya. tadi ya. IELTS Minimal 4,5. 4,5. 4,5 overall, atau ada satu yang harus band berapa? Itu secara overall sih. Secara overall 4,5. Oke. Jadi tidak masalah kalau seandainya listening Anda dapat 3, tapi reading Anda dapat 9. Itu nggak masalah. Yang penting ujung-ujungnya 4,5. Oke. Kalau misalnya saldo, Jadi gini, di syaratnya itu harus 5.000 USD. No. 5.000 AUD. oh 5.000 AUD. 5.000 AUD atau kalau kalian nanti di Indonesia kita harus kurskan lah. Jadi berapa rupiah lah ke Indonya. Jadi misal sekarang kursnya 10.000, ya kurang lebih setara 50 juta. 50 juta. Kalau kursnya lagi 11.000, ya setara seperti 55 juta. Oh gitu. Nah, Jadi kalau misalnya aku nggak punya uang sama sekali tapi aku pengen WHV jangan gimana? ikut WHV. Enggak. Maksudnya kan gue ikut WHV biar gue dapet uang gitu maksudnya. Jadi bisa pinjam orang tua atau Bisa. kredit atau gimana? Jadi sebenarnya 5.000 AUD itu ditunjukkan dengan bank statement. Bank statement. Ya, bukan ini ya, rekening Balance. apa ya? Rekening koran. Bukan rekening koran, beda. Jadi bel-
Cuma oke. namanya- Saldo terakhir dong berarti ya? Ya. Iya. Saldo terakhir doang. Jadi- nggak peduli kalian pinjem dari mana. Iya, lu dapat dari manapun nggak apa-apa, as long as saldo lu isinya 5.000 AUD ya. Oh gitu. Oke. Setelah semuanya itu selesai disubmit, terus gimana? Terus jadi prosesnya gini di awal. Hmm, Jadi di awal semua persyaratan itu harus lengkap. Oke. Jadi sebelum kita apply, persyaratan kita semua itu harus lengkap semua. Mm-mm. Jadi tidak boleh ada yang kurang satupun, cacat atau apa, itu nggak boleh. Oke. Misal nih, jadi kita nggak bisa ada kelonggaran. Oh, harus Tidak ketat ada banget ya kolom- pokoknya ya. ya. Tidak ada kelonggaran untuk sisa ini. Terus Jadi sebenarnya yang bikin susah di sini itu adalah pada saat kita rebutan kuota, karena di WHV ini cuma ada 1.000 kuota per tahun. Maksudnya gimana rebutan kuota? Semua orang bisa daftar, Uh-uh. tetapi ada kuotanya cuma Oke. 1.000. Cuma Jadi kalau- 1.000 per ya, tahun. 1.000 orang per Oke. tahun yang beruntung jadi. Yang beruntung sih, berarti mereka ini adalah dua dari yang beruntung guys. Tepuk tangan buat Iya. mereka. Terus Ya, jadi bisa. kalau misalnya kita udah lengkap semua, terus apply segala macam. Jadi biasanya tuh antara Juli, Agustus sampai September sih. Terus rebutannya tuh gimana? Jam 12 malam atau Biasanya gimana? pagi sih. Pagi waktu itu jam 9 nggak salah. Berarti serentak satu Indonesia Raya tuh. Indonesia Serentak. Raya 9, jam Serentak. 9 pagi. Wah, lebih gila daripada kampus ya. Terus 9 WIB itu depannya. jam 9 WIB satu Indonesia Raya rebutan kuota guys. ya, jadi sebenarnya itu 1 minggu apa 2 minggu sebelumnya, saya lupa. Tapi si imigrasi bakal posting di Instagram mereka Oke. jam berapa dan tanggal berapa Oke. mereka bakal buka. Oke. Buka Jadi- portalnya ya. Ya, buka portalnya. Jadi kalau kalian tahu sistem, kalau kalian sering belanja online, jadi kalau kalian tahu flash sale, jadi barangnya cuma ada 1.000, siapa yang Hoki. dapat hoki yang pertama sampai yang 1.000, ya itu dia aja yang dia dapat. Jadi gini, kemarin itu mereka buka pendaftarannya tanggal 12 September, Oke. itu jam 9 pagi WIB Untuk tahun 2019 untuk ya. tahun 2019. Oke. Nah, kita sudah standby dari jam 8. Just in case mungkin bisa Error. masuk lebih cepat kan ya. Oh, begitu. Iya, Oke. kita harus pinter-pinter Ya, Jadi kita jadi triknya adalah kalian harus standby at least 1 jam sebelum jamnya gitu ya, harus depan komputer dan kalian harus refresh terus. Yap, Ya. di 8.55 kemarin itu sudah pencet refresh terus. Jadi refresh nggak berhenti. Oke. Itu pun refreshnya nggak cuma di satu device, tapi kita pakai tambahan, ada beberapa alat lah, ya kayak komputer, terus pakai laptop lagi, terus pakai handphone lagi, dan semuanya tuh pakai jaringan yang berbeda. Oh, in case dia jaringannya terganggu yang A jadi Ya. bisa yang B. Terus aku pertanyaannya, aku bisa nggak apply ngekliknya itu dibantuin saudara aku yang di luar negeri, karena kan jaringan di luar negeri lebih cepet daripada di Indonesia. Itu bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi beberapa teman yang aku dengar mereka juga susah masuk karena rebutan se-Indonesia Raya. Belum tentu jaringan di luar negeri itu lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Oke. Jadi misal dia di luar negeri cuma kecepatan dia cuma 5 MB per second, Mm-mm. tapi di Indonesia udah 100 MB, ya mending di Indonesia dong. Gitu. Tapi kan sebenarnya ya kecepatan itu nggak pengaruh. nggak nggak pengaruh. Yang pengaruh apa nih berarti? Hoki. Gua kira jawabannya apa ya, ternyata oke, ayolah. Ada yang mau pakai berapa device dibantuin beberapa temen juga nggak dapat. Berarti belum rezeki. belum rezeki. Nah, Iya. yang terakhir doa. Ya, jadi selain hoki ya berdoa juga lah. Oke. Setelah kalian itu udah dapet tuh jadi 1.000 orang, kalian pasti berangkat. Belum tentu. Belum Kenapa tentu. lagi? Kenapa Cuma lagi? Rebutan step lagi. pertama. Oh, step pertama Masih ada teman-teman. Step kedua. Oke, step keduanya habis kita udah masuk. Wawancara 1.000. dong. Kita kan waktu hari H
itu kan kita submit dokumennya tes. Terus nanti ini dulu diseleksi lah sama mereka. Ini bener nggak sih ini? Apa mereka sudah bener-bener apa namanya nyantumin yang bener nggak sih? Oke, verifikasi. Ya. Setelah diverifikasi secara maksudnya mungkin cuma scanning doang Iya, ya. scanning ya. Terus baru di interview. Di interview kalian ke Rasuna, kalian ke Jakarta. Ya, Oh gitu. kita jauh-jauh dari kota Antabranta ke ke Jakarta, ke ibu kota. Oh berarti anak Belum, Pak. kampung, anak kampung ke Jakarta teman-teman buat dapetin itu ke Rasuna ya benar-benar. Terus antri di situ diwawancara. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya simple sih. Australia mau ngapain? Ya kan buat working and holiday jawabannya. Ya, itu kan semua jawaban semua orang. Oh iya. Jadi ada jawaban khusus nggak nih biar kalian jadi beruntung kayak gini? Enggak, itu jawaban yang lu jawab itu aman. Jadi jangan jawab saya mau kerja aja. Oh itu pasti. Itu ya Blacklist. pasti. Ya iya enggak di Jadi- blacklist sih, cuma mereka mau mastiin kalau kita pun enggak kerja sampai mati. Jadi kalian waktu itu jawab apa sebenarnya? Sebenarnya interviewnya itu cuma menurut saya ya formalitas. doang. Formalitas. Karena si interviewernya pun mereka sudah tahu kalau kita emang Berangkat. itu Berangkat untuk kerja. Nggak ada sama sekali untuk liburan. Iya. Oh gitu. Jadi apapun jawabannya, ya pokoknya standar aja ya udah pasti lolos karena kalian udah pasti berangkat gitu kan. Tapi bentar. Nggak mesti karena ada di dokumen kalian itu yang paling signifikan. Karena dokumen kalian itu harus kalian bawa yang aslinya, yang kalian sudah submit itu. Oh, buat verifikasi di Iya, betul. Karena mereka mau lihat dokumen yang kita upload itu apa dengan yang aslinya tuh gimana ya. Nyocokin. Mereka mau cocokin. Selain mau nyocokin sama apa enggak, juga valid date-nya itu masih berlaku apa enggak. Itu sih yang mau mereka pastikan. Gitu. Kalau interviewnya mah ya Kecil lah ya buat suhu-suhu kayak kalian ya, master. Jadi kalau misalnya udah wawancara udah lolos, verifikasi udah lolos, terus kalian nunggu berapa lama biar bisa ke Australia, atau ada briefing bahasa dulu atau gimana dulu, dikumpulin di Jakarta dulu kah atau gimana, atau kalian bebas aja ke sini gitu? Jadi awalnya kan setelah dari imigrasi bakal nerbitin yang namanya surat rekomendasi pemerintah Indonesia. Oke. Jadi dokumen itu kita dapat setelah kita wawancara. Beberapa hari setelah wawancara mereka bakal terbitin. Setelah itu terbit, kita bisa submit ke embassy Australia Oke. untuk dapatin visanya. Bisa, oke. Ya, nah terus kayak kita dikumpulin atau enggak, kita enggak, jadi kita bebas. Berarti bisa berangkat dari Papua, Surabaya, Jakarta, Ya. terserah kalian. Terserah dari kita, mau berangkatnya kapan ya terserah dari kita. Ada tenggang waktu nggak? Kalian harus berangkat sebelum ini dan harus balik setelah ini gitu, harus ada. Jadi visa ini kan hanya setahun, Oke. tapi kita bisa extend sampai 3 tahun. Oh iya, ini peraturan baru ya, 3 tahun ini, Ya. tahun kemarin. Ada syarat-syaratnya lagi kalau mau apply ke second year dan third year. Oke, dan Itu ada apply-nya lagi. pas udah di sini ya? Atau kita harus bisa. balik? Jadi bebas. Oh, lebih Jadi bebas. mudah berarti, karena kan Ya, yang susah itu yang pertama tadi kan? ya. Tapi ya. kalau misalnya umurnya udah 31 di second year-nya gimana, Kak? Gak bisa, oh berarti gak bisa. Kalau di first year-nya dia masih 30 sekian, terus dia mau apply ke second year, di tahun yang second ya di tahun dia yang sama, dia masih umur 30 sekian, dia masih lolos. Oh, selama belum ulang tahun di Ya. tahun tersebut. Ya, ya. Oke. Terus kita dapat untuk 1 tahun aja, tapi kita dikasih kesempatan selama setahun lagi. Jadi Oke. bebas kita mau berangkatnya kapan dalam jangka waktu setahun. Berarti anak-anak yang kena COVID sekarang harusnya udah berangkat, masih ada yang ketahan dong? masih Ya. ada. Banyak. Oh gitu, oke. Jadi mereka belum pakai visanya kan soalnya kan. Tapi itu jangka waktunya berkurang? iya, sering waktu berkurang gitu. Gitu. Berkurang waktu tunggu di Indonesia. Oke. Tapi untuk Lama 1 dia di tahun di sini, sini itu kehitung ketika kita Menginjakan menginjakan kaki kaki. pertama kali di bandara Australia. ya Oh gitu. Jadi untuk pendaftarannya sendiri berapa? Untuk working holiday visa itu? jadi untuk visanya sendiri, apply visanya sendiri itu sekitar 485 kalau nggak salah. $485. 485.
juta, dolar. 5 juta. Ya, sekitar 5 jutaan lah. Oke. Gitu. Terus Tapi belum untuk biaya-biaya yang medical check up ada nggak? medical, ya ada. Oh, medical sama check berarti up. dong. Sama student visa, seluruh tubuh gitu kan, urin juga Ya. semuanya. Oh, Itu sama. sekitar di bawah 1 juta lah. Oke, misalnya katakanlah 1 juta, terus visanya 5 juta. Hmm. Terus ada beli insurance nggak sih? Untuk Untuk apa? working Travel. holiday tidak Travel. diwajibkan. Oh, nggak wajib. Oke, nggak wajib. Nggak diwajibkan. insurance. Ya. Berarti biaya di awalnya tadi cuman Bisa. visa sama medical check up. Ya, tapi itu kalian harus tes IELTS Tes IELTS itu 3 Oh, iya. jutaan. 3 jutaan, guys. Ya, Kalau lu langsung lulus ya kalau lulus 3 juta. Kalau nggak lulus, enggak ya dikali aja. dikali aja banyak-banyak kan. Kalau kalian bukan dari Jakarta, Oh, transportasi menuju Transportasi. embassy. ya Terus nginep juga kan di embassy Nginep hari juga. satu. terus paling di apa Airbnb gitu-gitu ya lah. di Airbnb ada lah di dekat sana, kalian bisa cari nanti. Oke, berarti biayanya itu aja ya. Untuk submit itu nggak ada biaya buat pendaftaran ngambil nomor. SRPI itu Nggak nggak ada. Apa tuh Untuk- SRPI? Itu surat rekomendasi pemerintah Indonesia. Nggak biaya, Jadi ya free. free. Itu free. Jadi untuk WHV ini kalian jangan sampai pakai agent. Oh, jangan sampai pakai agent. Kenapa? Emang ada orang yang agentin kan? Oh, Gimana? pasti akan ada. Oh, pasti. Pasti Yang Gimana? menawarkan. Jadi tips selanjutnya adalah jangan pakai agent karena Nggak usah, karena kita nggak pakai agent, buktinya kita wah. Jadi Oke. jadi itu bisa diurus sendiri. Oke. Jadi selama persyaratannya itu kalian ikutin, dokumennya kalian siapin sendiri, ya. itu gak ada masalah karena ini gampang, prosedurnya gampang banget. Jadi nggak usah pakai agent karena harga agent itu sedengar saya sih Overpriced. puluhan juta. Puluhan juta dan itu pasti lolos atau gimana? Kami tidak tahu. Cuma pernah lihat ada gambar harganya puluhan juta, di atas 50 juta. Oh, Mending duit itu kalian simpan Buat biaya buat hidup di sini. buat biaya biaya hidup. hidup di sini. Lagian jadiin dolar. Lagian itu prosesnya bisa kalian ikutin sendiri kalau kalian baca persyaratan ya. Itu Ya. banyak-banyak lah membaca informasi ya. Terus setelah nyampe sini, kalian kerja apa? Nah, kita kerjanya